DPR Malaysia mengklaim bahwasanya batik berasal dari negara Malaysia. Wah, pokoknya nggak ada habis-habisnya ya guys ya. Malaysia ini benar-benar mengklaim semua seni dan budaya Indonesia dan juga banyak hal yang diklaim oleh Malaysia. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan data ya berkaitan dengan batik. Apakah benar UNESCO ini sudah menetapkan batik ini sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia? Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana proses pengajuan seni dan budaya sebuah negara untuk diajukan ke UNESCO, sehingga UNESCO akan menetapkan seni dan budaya tersebut menjadi warisan dunia. Pertama kita akan lihat ya video dari Dewan Perwakilan Malaysia yang mengeklaim batik berasal dari negara mereka. Langsung aja kita lihat. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Batik Malaysia, which is very different than Indonesian batik, and that's Very different, yes. very different. And technically, this is what we call batik Terengganu. Okay for men with flowers? I don't see why not. Okay. And yeah, basically this is it. And this is a sarong. 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 Ah, So okay. you can wear it. You can use here. Yes. Here. Yes. Huh? So this is a batik handkerchief. Yeah, we can again start the Yes. cross-cultural relations right there. She could join you in your visit to Tajikistan. Mengapakah batik Malaysia tidak terkenal atau kukuh di peringkat global seperti batik Indonesia yang cantik juga? Kita memiliki bakat yang luar biasa, sejarah yang kaya dan reka bentuk yang cukup unik. Jadi mengapa batik kita tidak menghiasi pentas global dengan keunggulan yang sepatutnya? Jadi apakah strategi yang kita laksanakan untuk mempromosikan batik Malaysia? Pada masa yang sama, kita juga perlu menghadapi kebenaran yang saya rasa kurang selesa. Mengapakah harga tekstil batik kita terlalu tinggi? Walaupun penting untuk memastikan artisan kita diberi ganjaran yang adil untuk kerja cemerlang mereka, kita juga mesti berusaha untuk menjadikan batik lebih mudah diakses dan mampu dimiliki oleh orang ramai. Mempromosikan batik juga bermakna mengintegrasikannya ke dalam kehidupan harian rakyat, membolehkan setiap warga memakai dan juga mempamerkan warisan kita dengan bangga. Dengan menjadikan batik lebih mudah diakses, kita bukan sahaja memelihara budaya, tapi kita juga menggalakkan penyebarannya di peringkat tempatan dan juga global. Datuk Pengerusi, sebagai memilih destinasi, pelancong sering mencari tempat untuk yang menawarkan pengalaman yang unik. Jadi faktor seperti keselamatan, accessibility, kemampuan juga memainkan peranan yang penting serta kadar pertukaran wang asing. Ya, pelancong pasti ingin mendapat nilai yang lebih baik bagi mata wang mereka. Jadi selain itu, pelancong juga tertarik dengan destinasi yang menyediakan pelbagai aktiviti seperti tapak bersejarah, peluang pengembaraan, hidangan, makanan dan juga festival yang meriah, yang membolehkan mereka sepenuhnya menghayati pengalaman dan mencipta kenangan yang berkekalan. Jadi Malaysia dengan mozaik tradisi dan budayanya menawarkan semua ini. Dengan memelihara dan mempromosikan warisan kita, kita menyediakan pengalaman unik yang melangkau tarikan konvensional seperti pusat membeli belah. Jadi dari segi kepelbagaian budaya, saya berani katakan kita melebihi jiran kita seperti Singapura dan Thailand. Kita harus manfaatkan kekayaan ini untuk menarik pelancong dari seluruh dunia dan juga mempamerkan semangat sebenar Malaysia. Setelah kita melihat video tadi ya, tentunya kita masyarakat Indonesia dan warga negara Indonesia geram ya. Kenapa Malaysia ini tidak ada habis-habisnya ya mengeklaim budaya Indonesia? Dan di sini Dewan Perwakilan Malaysia menghimbau kepada masyarakat Malaysia
untuk mempromosikan batik ke internasional. Dan dia menganggap bahwasanya Malaysia ini kaya dengan seni budaya. Kenapa Malaysia tidak mempromosikan budaya tersebut ke dunia internasional? Selain itu juga, Dewan Perwakilan Malaysia ini bertemu dengan wakil duta besarnya Tajikistan dan memberikan batik. Dan di situ dia mengatakan bahwasanya batik Malaysia ini berbeda dengan Indonesia. Seharusnya kejadian seperti ini tidak terus terulang. Kita masyarakat Indonesia menginginkan pemerintah ini lebih serius lagi. Bahkan jika seni budaya kita dikelola dengan baik, ini bakalan menghasilkan income yang besar kepada pemerintah. Kita ambil contoh ya, Korea dan Jepang. Mereka sama sekali tidak sebanyak Indonesia untuk sumber daya alamnya. Tapi mereka benar-benar memanfaatkan apa yang ada di negara mereka. Makanya mereka ini bisa menjual value yang ada di negara mereka. Dari batik ini, pemerintah itu sebenarnya bisa mendapatkan banyak uang. Nah, sebelum kita bahas ya, value dari batik ya, kita akan bahas, dan apakah benar UNESCO ini sudah mengukuhkan batik ini sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Karena saya menelusuri ya, Malaysia ini tidak pernah mengakui bahwasanya batik itu berasal dari Indonesia. Kita lihat videonya. Apa salahnya? Mana? Sudah rasa dari mana? Dari Indonesia. Kenapa? UNESCO pun iktirafkan batik daripada Indonesia. UNESCO iktiraf batik dari Indonesia atau batik Indonesia dari Indonesia? Although the actual origins of batik are unknown, it is believed to have been transported to Asia by way of the Indian subcontinent. Ngerti bahasa Inggeris tak? Kita kena ngerti. Kalau tak, daun nipah dikatakan daun labu. UNESCO sampaikan, kami UNESCO tak tahu asal-usul batik dari mana. Tapi kami percaya, batik masuk ke Asia melalui benua kecil India. Itu UNESCO yang cakap, bukan Malaysia yang cakap tau. Jadi kenapa tak marah UNESCO? Kalau Malaysia, Indonesia bertelagah batik milik siapa? Ni, India, China, 2000 tahun dahulu dah ada batik. Batik dah bertapak wujud di sana. Jepun tahun 700 pun dah ada batik. Negara Malaysia, Indonesia pun tak wujud lagi waktu tu. Belum saya cerita batik dalam sejarah Mesir kuno. Fir'aun pun pakai kain batik tau. Cuba cari kain batik Fir'aun. Apa salahnya kita saling menghormati, hargai keindahan batik setiap negara? Apa salahnya kita jadikan batik sebagai warisan seni yang menyatukan Malaysia dan Indonesia? Jadi ayo, tutup sengketa. Ini baru pemuda cerdas ini, geng. Sebelumnya itu tak ada persiapan, ditanya langsung dijawab, carikan di Google yang faktanya di lapangan. Yang sebetulnya apa yang dia katakan apa yang diorang katakan itu, UNESCO itu hanya mengakui ataupun meresmikan. Sementara sebelum Indonesia dan Malaysia ini wujud, batik itu udah ada dari sejak nenek moyang kita. Dan kita sebagai generasi muda yang sepatutnya itu mengembangkan budaya-budaya, mengembangkan pakaian-pakaian seperti batik ini, geng. Bukan malahan kita untuk klaim kalau ini sampai terdengar dengan pembuat nenek moyang kita dahulu, macam mana tangisan nenek moyang ketika tahu para cucu-cucunya ini saling bergaduh. Oke ya, saya akan ngebahas nih berkaitan dengan video ini. Sebenarnya jujur, saya ada rasa emosi ya. Tentunya juga masyarakat Indonesia dan juga warga negara Indonesia yang menonton video ini bakalan emosi. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, dia merujuk pada situs UNESCO. Di situ dia menjelaskan bahwasanya UNESCO nih nggak pernah bilang bahwasanya batik ini berasal dari Indonesia, ataupun sudah menetapkan, mengukuhkan bahwasanya itu batik berasal dari Indonesia yang menjadi warisan budaya dunia di tahun 2019. Kita akan lihat ya, apakah benar. Jadi di video tadi dia menjelaskan di bait ke asal-usul batik ya, tapi dia tidak menjelaskan poin yang di atas. Jadi ada 3 poin. Ini saya ambil dari situs yang sama, dari UNESCO. Tapi di sini saya menjelaskan secara full, tidak seperti video tadi, yang hanya menjelaskan di bait kedua. Karena di bait kedua, UNESCO ini mengatakan bahwasanya asal-usul batik yang sebenarnya tidak diketahui.
dan diyakini telah dibawa ke Asia melalui anak benua India. Batik berasal dari kata Indonesia dan Melayu. Nah, ini saya garis bawahi. Inilah yang dijadikan landasan Malaysia untuk mengklaim batik ya berasal dari negara mereka. Nah, tapi di video tadi tidak menjelaskan di bait yang pertama. Di bait yang pertama, batik Indonesia ditambahkan ke daftar warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO pada tahun 2009 dan telah diakui secara internasional sebagai kain bersejarah peradaban manusia. Cerdas ya katanya tadi ya. Tapi dia memotong paragraf yang telah ditulis oleh UNESCO. Dan di bait terakhir itu juga dijelaskan, batik dianggap telah mencapai puncak ekspresi artistiknya di Jawa pada abad ke-19. Di Jawa. Jadi bukan di Melayu. Gak ada sejarahnya berkenaan Jawa itu sama Melayu. Beda kerajaan. Parah Malaysia, benar-benar parah. Benar-benar kocak lah ya. Jadi pertanyaannya, batik ini sebenarnya sudah ada sejak kapan sih? Batik itu ada sejak zaman Majapahit pada abad ke-7. Karena batik itu artinya menulis titik-titik. Batik, ba itu adalah amba ataupun menulis. Tik adalah titik. Nah, itulah arti dari batik. Coba kalian tanya lah orang Malaysia, apa arti batik? Apa mereka tahu? Sekarang kalau misalkan mereka mengklaim batik itu berasal dari Malaysia, karena di sana ada orang Jawa. Pertanyaannya, Pulau Jawa itu ada di negara mana? Sekarang etnis Jawa yang ada di Malaysia itu berkisar antara 1,5 juta orang. Penduduk Jawa ataupun etnis Jawa yang ada di Indonesia itu 153 juta orang perbandingannya dengan Malaysia. Masa iya yang 1,5 juta orang ini mengeklaim bahwasanya batik itu punya mereka? Lah, yang 153 juta orang ini bakalan marah dong. Suku Jawa asalnya dari Jawa Indonesia dan penduduknya 153 juta orang ada di Indonesia. Kerajaan Majapahit ada di mana? Ada di Indonesia. Sekarang kalau misalkan orang Malaysia bilang, wah batik itu bukan berasal dari Indonesia, sudah ada sejak zaman Mesir kuno, zaman dinasti Kaisar Jepang, zaman dinasti Cina. Itu bukan batik. Yang namanya menulis, itu semua negara seluruh dunia punya sejarahnya masing-masing. Mereka menulis menggunakan lilin kah? Mereka menulis menggunakan tinta kah? Itu sejarahnya mereka sendiri, bukan batik. Batik punya Indonesia, beda sejarahnya. Jangan dikaitkan lah sama Mesir kuno, beda jauh. Gak masuk akal sih kalau misalkan batik itu mau dikaitkan dengan zaman Mesir kuno. Intinya, Malaysia ini kenapa sih harus mengeklaim batik berasal dari negara mereka? Jadi kita masyarakat Indonesia bingung dengan Malaysia. Kenapa Malaysia tidak mempromosikan budayanya sendiri? Contoh kita ya, ditanya baju kurung itu berasal dari negara mana? Kita akan jawab dengan tegas, berasal dari Melayu Malaysia. Kita ditanya oleh orang luar, nasi lemak itu berasal dari negara mana? Kita bakalan jawab dengan tegas, berasal dari Malaysia. Karena kita nggak ada kepentingan buat apa kita ngeklaim budaya negara lain. Secara logikanya buat apa? Kita punya budaya sendiri. Kita bangsa yang kreatif. Karena kita punya budaya sendiri. Tidak perlu kita ngeklaim budaya negara lain. Selain itu juga kita menginginkan untuk pemerintah kita ini lebih fokus lagi. Lebih serius lagi menanggapi hal ini. Jangan sampai hal ini tuh terjadi lagi. Kita lihat aja ya, saya akan lihatkan datanya. Jadi, selama Indonesia itu merdeka, selama 79 tahun, kita baru 18 seni budaya kita yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Bayangkan, dari 1945 sampai sekarang, kita baru 18 seni dan budaya kita yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
mulai dari pencak silat, kemudian ada alat musik angklung, perahu penisi, tari saman, noken ataupun tas rajutan Papua, kemudian ada keris, tari Bali, ya, ada 9 tari Bali, kemudian ada batik, kemudian ada wayang kulit, gamelan, ya, subak ataupun sistem irigasi sawah dari Bali. Kemudian ada saketan ataupun upacara Maulid Nabi di Surakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah. Kemudian ada lumpia, pantun, Candi Borobudur. Kemudian ada tambang batu bara, Obilin, Sawah Lunto, dan Candi Prambanan dan juga situs purba di Sangiran ya. Dan masih banyak lagi seni budaya kita yang belum diajukan untuk menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bagaimana nih pemerintah kita? Apakah sesulit itu untuk mengajukan budaya Indonesia menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO? Karena ini sangat penting. Bayangin jika budaya-budaya kita terus dicomot, terus diklaim oleh negara lain. Itu bakalan hilang value dari negara kita. Seandainya ya, batik ini benar-benar dikelola dengan baik. Ini benar-benar menjadikan batik ini banyak value-nya. Pemerintah memfasilitasi ya untuk ekspor batik ini, mencarikan pasarnya, atau pemerintah membuat tempat ataupun wadah untuk menjual batik-batik yang ada di daerah melalui naungan BUMN misalkan. Nah, kemudian BUMN tersebut mengekspor ke luar negeri. Ini kan menjadi nilai tambah untuk pengusaha lokal. Apalagi sudah dikuatkan bahwasanya batik itu adalah warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan bukan hanya batik, masih banyak lagi seni budaya kita ataupun makanan kita yang sebenarnya itu bakalan menjadikan value yang sangat besar untuk negara Indonesia jika dikelola dengan baik. Karena saya yakin masyarakat Indonesia itu masih bingung harus kemana dia tuh memasarkan ya produk mereka. Apakah ini bentuk dari kurang kepedulian pemerintah kita ke pengusaha lokal? Menurut saya, pemerintah kita ini benar-benar kurang serius ya menanggapi hal ini. Memang sesulit itu untuk mengajukan seni budaya Indonesia ke UNESCO. Karena di sini baru 18 ya, sejak kita merdeka. Masih banyak lagi. Nanti pada saat diklaim oleh negara lain baru kebakaran jenggot. Nah, kita lihat aja lah. Apakah ada respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berkaitan dengan klaim batik yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Malaysia? Apakah karena DPR juga nggak tahu mengenai hal ini? Nah, seharusnya DPR juga memfasilitasi masyarakat supaya masyarakat ini bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat. Akhirnya DPR juga tahu nih. Nah, jika seperti ini kan kita bingung. Masyarakat ini harus melaporkan kemana? Seperti halnya misalkan ada satu wadah untuk kita melaporkan hal-hal seperti ini. Contohnya seperti admin Gerinda ya. Jadi kita bisa menyampaikan apapun hal keluhan di masyarakat. Itu langsung bisa disampaikan ke admin Gerinda. Baik itu platform Instagram, platform TikTok, itu bisa kita sampaikan dan responnya sangat positif. Nah, makanya sekarang ini ya, kalau memang ya kita nggak bisa melaporkan hal-hal seperti ini ke DPR, kita langsung aja laporkan ke admin Gerinda. Karena tentunya masih banyak banget seni budaya kita yang belum diakui oleh UNESCO. Ya percuma kita bilang ini berasal dari Indonesia. Kita memperkenalkan ke negara lain ini dari Indonesia. Jadi terkesan percuma. Kita itu bilang bahwasanya ini dari Indonesia, ini dari Indonesia. Kemudian banyak wisatawan di Indonesia, kita bilang ini budaya Indonesia. Tapi organisasi internasional yang membawahi ataupun yang bertugas untuk mengukuhkan budaya ini berasal dari negara mana, itu tidak tahu. Seperti halnya FIFA ya. Kalau misalkan Indonesia bilang, kita ranking 50 dunia, siapa yang berani percaya? Siapa yang percaya? Tapi kalau FIFA sudah mengukuhkan Indonesia ranking 50 dunia, dan semua negara di dunia bisa melihat lewat situs FIFA,
pasti orang di seluruh dunia percaya. Jadi untuk proses pendaftaran seni dan budaya sebuah negara ke UNESCO, itu ada 3 proses. Yang pertama itu pengajuan nominasi, yaitu negara-negara anggota UNESCO untuk mengajukan nominasi untuk situs atau budaya-budaya mereka. Jadi yang pertama itu pengajuan nominasi, yang artinya negara-negara anggota UNESCO ini mengajukan nominasi untuk situs ataupun tradisi budaya mereka. Kemudian yang kedua, evaluasi, yaitu tim ahli dan komite internasional mengevaluasi nominasi yang diajukan. Jadi UNESCO ini akan mengecek ya, apakah benar nih budaya yang diajukan oleh negara tersebut benar dari negara mereka. Baik itu dari artefak, prasasti, dan juga bukti-bukti sejarah lainnya. Nah, setelah adanya evaluasi, kemudian UNESCO ini penetapan status ya. Masyarakat Indonesia yang awam tentunya bingung kenapa seni dan budaya Indonesia tidak diajukan. Karena syaratnya kan hanya 3, dan saya coba mencari ya, apakah ada biaya-biaya lain kayak gitu untuk mendaftarkan seni dan budaya sebuah negara. Dan saya nggak dapat apakah ada biaya untuk mendaftarkan seni dan budaya ke UNESCO. Saya belum dapat jawabannya. Jadi untuk pemerintah ya harus jelas seperti apa nih untuk prosesnya pengajuan ke UNESCO. Jadi untuk pemerintah lebih serius lagi lah menanggapi hal ini. Harus diajukan semua budaya kita ke UNESCO. Dan harus ditentukan siapa yang harus mengajukan berkaitan dengan budaya Indonesia ke UNESCO. Jangan sampai nanti diklaim oleh negara lain. Akhirnya pemerintah yang sibuk sendiri. Harus dirubah lah ya. Nah, jadi juga untuk masyarakat Indonesia sekarang harus lebih aware lagi, harus lebih peduli berkaitan dengan hal ini. Nah, setelah menonton video ini, kita coba sama-sama lapor ke admin Gerinda ya, berkaitan dengan budaya-budaya kita yang belum diakui oleh UNESCO. Ya setidaknya buat teman-teman semua yang dari Makassar, apa nih budaya yang belum diakui UNESCO, kita laporkan ke pemerintah. Kemudian teman-teman dari Jawa Timur, seperti Reok dan juga Jaranan, itu cobalah kita aware, kita laporkan ke admin Gerinda. Kemudian dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua, dari Jawa, dari Bali, semua kita harus report, kita laporkan ke pemerintah. Ya, karena ini adalah tugas kita untuk mengingatkan pemerintah. Karena ini wujud kecintaan kita pada Indonesia. Kalau bukan masyarakat, siapa lagi yang mengingatkan pemerintah? Walaupun prosesnya lama, 1-2 tahun. Tapi alangkah baiknya jika kita ajukan sekarang yang belum. Gimana nih tanggapannya berkaitan dengan DPR Malaysia mengeklaim batik itu berasal dari negara Malaysia? Silakan komen, baku hantam, dan cerot di kolom komentar. Oke, see you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Dunpan Semboya.